Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, kemudahan dalam kebaikan serta berbagai macam karunia-Nya yang sekali lagi kita tegaskan tidak akan mungkin kita bisa hitung jenis dan macamnya, apalagi satuan-satuannya. Nikmat yang begitu agung dilimpahkannya kepada kita dengan kita dimudahkan untuk belajar Islam, belajar petunjuk, diberi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, padahal kelalaian, dosa, dan perbuatan maksiat begitu sering kita lakukan. Padahal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian banyak ini, begitu banyak yang kita lalaikan, begitu banyak yang kurang kita mensyukurinya. Sehingga seorang hamba yang mengetahui kelemahan dan kekurangan dirinya di hadapan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, nikmat dalam urusan-urusan dunia, nikmat mengenal Islam, lebih-lebih nikmat mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita hitung berapa yang diberikan kepada kita di antara nikmat tersebut. Bandingkan dengan orang-orang di sekitar kita yang banyak luput darinya kebaikan-kebaikan tersebut. Seorang hamba yang merenungkan hal ini mestinya dia akan merasa malu dengan banyaknya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada dirinya, sementara dia selalu kurang dalam menunaikan syukur nikmat yang pantas bagi semua kebaikan-kebaikan tersebut. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di kesempatan kajian atau yang kita namakan daurah di pagi hari ini, kita hanya sekedar mengajak ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah untuk belajar bersyukur, untuk mengingatkan bahwa perjalanan hidup kita akan terus berlanjut. Setelah bulan Ramadan berlalu, apa kenangan yang berbekas? Apa jejak kebaikan yang tertinggal? Supaya tujuan dari pensyariatan ibadah-ibadah yang agung di bulan Ramadan tidak hilang dan berlalu begitu saja.
Tidak ada yang baru yang akan saya sampaikan. Tapi tentu saja, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut dengan ancaman Allah. Inilah tujuan kita adakan peringatan-peringatan seperti ini. Bukan karena antum belum tahu, atau bukan karena saya yang menyampaikan peringatan atau nasihat lebih baik, bukan karena kita dituduh kurang taat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in saling menasihati di antara mereka, saling mengingatkan, saling berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena mereka kurang takwa? Tidak. Tapi setiap kita perlu diingatkan. Apalagi orang yang banyak mendapatkan nikmat. Berkali-kali kita ulang dalam kajian-kajian kita dulunya. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa dia begitu kuat beribadah di malam hari? Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau terus melakukan ibadah yang demikian kuat, berdiri salat malam sampai bengkak kakinya, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Apa gunanya lagi ibadah ini? Sepintas orang akan bertanya seperti ini. Tapi hamba yang paham tentang kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, dia akan menjawab dengan benar. Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahi, semakin banyak nikmat kita semakin banyak bersyukur harusnya. Semakin banyak kesempatan berbuat baik, harusnya semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah berakhir bulan Ramadan, kita ingat kembali kenangan indah yang kita lakukan di bulan tersebut. Kalau kita tanyakan kepada antum semua, wahai hamba Allah yang diberikan kemuliaan, dicukupkan urusan-urusan dunianya, diberikan hidayah untuk mengenal Islam, setelah itu mengenal sunnah Rasulullah SAW di akhir zaman. Bisa dibayangkan siapa yang mendapatkan hidayah mengenal sunnah di akhir zaman? Siapa? Banyak manusia atau sedikit manusia? Apa jawabannya? Sedikit manusia. Pertanyaannya berikutnya, antum yang termasuk mendapatkan hidayah ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Punya keistimewaan apa sehingga dapat hidayah ini? Punya kelebihan apa? Punya kelebihan ilmu, pernah membela Islam, pernah memperjuangkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mempertaruhkan nyawa? Jawabannya tidak. Bahkan lebih banyak lalainya. Belajar, kalaupun bagus baca Al-Quran, apakah pernah membaca Al-Quran sampai merenungkan isinya, menjadikan Al-Quran sebagai konsumsinya sehari-hari yang tidak bosan-bosan dia membacanya? Tidak. Ini kalau kita membaca biografinya para sahabat, kita merasa malu. Kita jauh dibandingkan mereka. Meskipun kita katakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas, dengan kelemahan kita, kita memohon kepada rahmatnya agar ditutupi kelemahan-kelemahan kita. Betul kita katakan demikian. Jadi pertanyaan ini kita ajukan kembali. Kita ajukan kembali bahwa nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan mengenal Islam, mengenal sunnah, ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada sedikit manusia di akhir zaman. Alhamdulillah, dengan segala kekurangan yang ada, kita dipilih untuk mendapatkan nikmat tersebut. Bukan dengan segala kekurangan, dengan banyak kekurangan yang ada.
Kita dipilih untuk mendapatkan nikmat tersebut. Bisa belajar tauhid, bisa belajar sunnah, bisa mengenal hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang lemah kita jauhi, bisa mengenal ucapan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang demikian ilmiah ketika menjelaskan permasalahan agama, bisa mengenal rincian perbuatan bid'ah yang masih banyak dikerjakan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Coba kita bayangkan, seandainya tidak kita mengenal sunnah ini, apa yang terjadi? Sudah berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, karena syirik di sekitar kita banyak. Apalagi perbuatan bid'ah, apalagi hal-hal yang membawa kepada perbuatan-perbuatan lain yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas bagi seorang hamba yang mendapatkan demikian banyak nikmat ini untuk selalu mempertahankan kelalaiannya. Kita semua mengakui banyak kekurangan, tapi kan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memperbaiki diri juga banyak. Selalu datang waktu untuk perbaikan tersebut. Antum semua saat ini ketika ditanya, belajar ilmu agama tujuannya untuk apa? Mengikuti kajian-kajian sunnah, mendengarkan kajian tentang tafsir, tentang tauhid, tentang hadis-hadis yang sahih. Apa tujuannya? Supaya dikatakan sebagai orang pintar, supaya disebut sebagai orang yang alim, supaya bisa mendebat orang-orang yang jahil. Apa tujuannya? Mesti semua jawabannya apa? Untuk memperbaiki diri. An yanwiya bihi raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Itu adalah niat ikhlas dalam talabul ilmi. Hamba itu meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian menghilangkan kejahilan dari orang lain. Karena kita tahu ilmu adalah jalan yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah. Ilmu adalah sebab utama yang akan memperbaiki diri kita. Kalau bukan keistimewaan ini, maka ilmu tidak ada nilainya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, dinukil ucapannya oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya, beliau pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi, min ajli dzalika fuddila ala sairil a'mal, falaula dzalika lakana kasairil a'mal. Ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu seseorang meraih takwa kepada Allah. Kalau bukan karena keistimewaan ini, falaula dzalik lakana ka ghairihi minal a'mal. Kalau bukan karena ini, sama nilainya dengan yang lain. Min ajli dzalika fuddila ala sairil a'mal. Karena dengan alasan inilah ilmu dijadikan lebih mulia dibandingkan amal-amal yang lain. Karena ilmu itu membawa kepada takwa. Inilah ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap orang yang belajar harus mentargetkan pada dirinya apa perubahan yang dirasakannya dengan sekian lama dia belajar. Kalau tidak, ilmu akan menjadi malapetaka bagi dirinya. Ini targetnya setiap orang yang mengenal jalan kebaikan. Makanya sewaktu di bulan Ramadan kita banyak berusaha dengan segala kekurangan melatih diri kita untuk memiliki sifatnya orang-orang yang bertakwa. Sudah kita ketahui bersama, Ramadan sendiri ibadah puasa ditujukan untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ketahui takwa, dan sudah kita bahas berkali-kali, ini adalah amalan kalau dibilang mudah, ya betul mudah. Kalau dibilang sulit, ya betul sulit.
Saya mau tanya kembali, kenapa kalau dibilang mudah, mudah, kalau dibilang sulit, sulit? Apa alasannya? Kalau antum ditanya, menjadi orang yang bertakwa itu sulit atau mudah? Ada yang jawab mudah, benar. Ada yang bilang sulit, kita juga bilang benar. Kenapa? Kenapa? Apa alasannya, Andi? Iya. Jadi kemudahannya karena Allah menjanjikan amal kebaikan itu dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mudahkan. Kemudian kalau bukan kemudahan dalam takwa dimudahkan oleh Allah, berarti apa gunanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Masa kebaikan dipersulit? Tapi kenapa orang sulit meraihnya? Karena hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Karena mereka tidak menempuh jalur yang benar. Makanya ilmu adalah sebab yang memudahkan manusia untuk menempuh jalan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berarti orang kalau tidak menempuh jalan ilmu yang benar, tidak akan mungkin dia dimudahkan untuk menempuh jalan menuju surga. Nah, coba kita renungkan nikmat ini. Orang yang menuntut ilmu, dia bisa belajar kitab tauhid, bisa belajar hadis-hadis yang sahih, bisa belajar tafsir berdasarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukankah banyak kebaikan yang dimudahkan bagi dia? Tentu jawabannya iya. Berarti jalur kebaikan itu telah terbentang di hadapannya. Makanya saya juga pernah nukilkan ucapan yang sanadnya sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sewaktu beliau menjelaskan kemuliaan ilmu membawa pemiliknya untuk merasakan manisnya iman. Hajama bihimul ilmu ila haqiqatil amri fastalanu mastau'ara minhul mutrafun wa anisu bimastauhasha minhul jahilun. Ilmu itu membawa mereka, menggiring mereka untuk merasakan hakikat kemanisan iman, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah itu mereka merasakan fastalanu, merasakan mudah dan ringan. Beribadah kepada Allah yang itu dirasakan berat dan susah oleh orang-orang yang jahil. Wa anisu, dan mereka merasa tenang dan damai ketika dekat dengan Allah yang itu dirasakan susah oleh orang-orang yang jauh dari petunjuknya. Coba lihat, demikian agungnya ilmu. Jadi setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukakan baginya hidayah untuk mengenal jalan kebaikan, hendaknya selalu merenungkan setiap dia melewati satu momen penting dalam hidupnya, apalagi musim kebaikan besar dalam Islam seperti bulan Ramadan, harusnya dia berpikir apa kebaikan yang tersisa dari dirinya, apa jejak-jejak indah yang berbekas pada dirinya dari kebaikan tersebut, yang dengan ini dia bisa menilai kualitas dari ilmu yang dipelajarinya, apakah benar-benar ilmu yang bermanfaat atau tidak. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Saya akan ulangi kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ketahui bersama para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencela orang-orang yang menjadikan ibadah itu musiman. Artinya ibadah yang tidak berbekas. Seperti yang sering kita nukilkan ucapan dari Imam Bishr Ibnul Haris Al-Hafi ketika ditanya tentang sekelompok orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan, setelah berakhir Ramadan kemudian berlalu atau berakhir juga ibadahnya, apa kata beliau? Bi'sal qaumun la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka adalah seburuk-buruk manusia yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan.
Taib, setelah berakhir bulan Ramadan, apakah hidup Anda berakhir? Tidak. Apakah Anda tidak butuh lagi rahmat Allah setelah di bulan Ramadan? Jawabannya, tetap kita butuh rahmatnya. Kemudian Imam Ash-Shibli ketika ditanya, ayyuhuma afdal Ramadan am Sya'ban? Mana yang lebih utama, bulan Rajab atau Sya'ban? Apa jawaban beliau? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu Rabbani, hamba Allah yang beribadah kepada Allah di setiap waktu. Jangan menjadi hamba Allah yang Sya'bani, yang hanya beribadah di bulan Sya'ban, yang hanya beribadah di bulan Rajab, yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Jadi hamba Allah yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dimanapun dia berada, dia berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri kebaikan yang membekas. Makanya kita memilih tema kenangan yang indah setelah Ramadan. Maksudnya kita punya kebaikan-kebaikan yang terbiasa kita lakukan di bulan Ramadan. Mana sekarang bekasnya? Ya, salah seorang ustadz ada yang mengingatkan dalam sebuah tulisan, mungkin curhatan yang benar, yakni coba kita perhatikan, selama di bulan Ramadan kita terbiasa sholat malam. Belum jauh-jauh berakhirnya, baru malam takbiran. Ada sebagian orang begadang sampai mungkin sholat subuhnya saya terlambat. Ya, ini Ramadan belum jauh, baru satu malam. Kemudian waktu Idul Fitri karena sibuk dia berkunjung ke sana kemari, mungkin hari itu dia tidak sempat baca Al-Quran. Iya kan? Jangan baca Al-Quran, mungkin zikir pagi dan sorenya terlewatkan. Betul kan? Lah berarti ini apa yang berbekas seperti ini? Baru hari pertama. Coba kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti sempurnanya rahmat dan karunia-Nya. Allah menjadikan ibadah itu dalam kehidupan manusia selalu datangnya silih berganti, disebutkan dengan keutamaan besar. Ini salah satu yang kita pernah pelajari juga, dan nanti saya akan bacakan kembali untuk mengingatkan kita kenapa disyariatkan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau orang berpikir dengan pandangan bodoh dan negatif, seolah-olah dia mengatakan, bagaimana Allah ini selalu mempersulit manusia. Baru selesai beban puasa Ramadan, sudah ada lagi anjuran berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Pemikiran bodoh dan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Sangka buruk kepada Allah akan menghasilkan buruk juga bagi orang tersebut. Tapi orang yang berpikir dengan iman yang benar, dia justru mensyukuri nikmat tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui banyak kekuranganku sewaktu berpuasa di bulan Ramadan, banyak kebaikan-kebaikan yang belum saya sempurnakan, Dia berikan kesempatan bagi saya untuk bertemu lagi dengan ibadah puasa, yang dengan ini kesempatan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sama dengan persyariatan ibadah-ibadah, misalnya salat sunnah rawatib, untuk menyempurnakan kewajiban salat-salat yang wajib. Atau bagi orang-orang yang sempurna imannya, Allah jadikan ibadah-ibadah sunnah ini sebagai pelepas dahaga. Orang-orang yang beriman setelah berpuasa di bulan Ramadan, mereka merasakan rindu untuk terus berpuasa. Maka untuk melepaskan dahaga mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan puasa-puasa sunnah di bulan-bulan selanjutnya. Demikian pula salat-salat sunnah, demikian pula sedekah-sedekah yang sunnah, demikian pula membaca Al-Quran, berzikir setiap saat, tidak pernah putus anjuran-anjuran untuk melakukannya. Coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui manusia itu setiap saat butuh untuk dekat dengannya, dekat dengan pertolongannya. Makanya Allah mensyariatkan ibadah agar manusia tidak lepas dari tali Allah. Kalau kita lepas dari tali Allah, habis kita. Syaitan dengan tipu dayanya, hawa nafsu manusia, tidak akan ada kebaikan yang tersisa pada diri manusia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi
faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan tali Allah, selalu bersandar kepada Allah, dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Taib, bagaimana Anda terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus? Anda tidak punya pegangan untuk dekat dengan Allah. Allah tidak menginginkan ini. Dia mensyariatkan ibadah agar kita selalu punya pegangan, agar kita tidak lepas dari pertolongannya. Subhanallah, antum coba renungkan, ibadah itu benar-benar pensyariatannya sangat agung, sesuai dengan kebutuhan manusia. Tidak seperti kepersangkaan orang-orang yang bodoh, yang menyangka ibadah itu adalah untuk beban. Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah sesuai dengan bagaimana Anda berpegang teguh dengan sebab pertolongan tersebut. Ilmu itu adalah jalan. Berarti kalau kamu tempuh jalan, ya kamu akan dekat dengan tujuan yang benar. Ilmu itu adalah rambu-rambu keselamatan. Kalau Anda selalu mengikuti rambu-rambu keselamatan, berarti peluangnya untuk selamat lebih besar. Ibadah adalah tali Allah. Selama Anda kuat berpegang dengan tali Allah, insya Allah akan selalu terbimbing. Itu hakikatnya. Taib, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini pun juga sudah kita pernah bahas tentang makna ayat ini. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela, menolong, menjaga orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu waliyul mu'minin. Allah adalah wali, pelindungnya orang-orang yang beriman. Ada sebagian orang yang bertanya, kalau Allah akan membela atau melindungi orang-orang yang beriman, kenapa banyak hamba-hamba Allah yang dibiarkan terjerumus dalam tipu daya syaitan, mengikuti hawa nafsunya? Mana bukti pembelaan Allah? Kita katakan Anda yang salah faham. Allah menjanjikan pembelaan dan perlindungan sesuai dengan iman Anda. Jangan lupa ada syaratnya. Sesungguhnya Allah akan yudafi'u, membela, melindungi hamba-hamba yang beriman. Berarti sejauh mana Anda berpegang dengan iman, sebesar itulah pembelaan dari Allah. Sejauh mana Anda berpegang teguh dengan agama, maka sebesar itulah penjagaan dari Allah. Sama dengan makna ini yang saya pernah ingatkan beberapa kali, ya. Kadang-kadang orang salah dalam memahami Al-Quran. Contoh sederhana, yang ini yang kita pernah baca di kitab Ighathatul Lahfan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan makna ayat yang disebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Coba untuk ingat makna ayat ini. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang yang beriman. Tidak mungkin ada jalan bagi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, untuk menundukkan orang-orang yang beriman. Ada yang protes ayat ini. Wah, ini ayat tidak benar. Buktinya banyak orang muslim yang dihinakan, ditindas, dibunuh oleh orang-orang kafir. Apa jawabannya kalau antum ditanya seperti ini? Apa jawabannya? Di sini Allah menyebutkan penjagaan, tapi ada syaratnya, iya kan? Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Allah tidak akan membuka jalan. Tetapi orang yang beriman sendiri membuka jalan. Atau orang yang menisbatkan diri kepada iman membuka jalan. Apa itu? Melakukan hal-hal yang menyimpang dari iman, mengurangi atau membuka benteng yang tadinya ditutup, dia sendiri yang buka, dikuasai akhirnya dia. Ayat ini tidak salah. Allah mengatakan orang kafir tidak akan mungkin menguasai orang yang beriman. Selama hamba berpegang dengan iman, berarti benteng yang melindungi dirinya semakin kuat. Kalau dia kurang berpegang dengan iman, apa yang terjadi? Bentengnya lemah. Ini yang kita bahas berkali-kali.
kenapa tipu daya syaitan banyak menimpa kebanyakan manusia? Padahal Allah jelas-jelas menyebutkan dalam Al-Quran tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Apa yang menjadikannya kuat? Ya manusia sendiri yang menjadikannya kuat. Karena mereka tidak bersandar kepada Allah. Allah menjadikan lemahnya tipu daya syaitan diperinci dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan. Lemah dia. Kepada orang-orang yang beriman dan selalu bersandar kepada Allah. Hanyalah kekuasaannya syaitan itu bagi orang-orang yang mengikuti jalannya dan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Coba lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mensyariatkan ibadah, kenapa kita dianjurkan berpegang teguh? Supaya kita dekat selalu dengan pertolongan Allah, yang dengan itu kita kuat, musuh-musuh kita akan lemah. Musuh-musuh yang dari kalangan jin dan manusia, menjadikan mereka lemah. Itulah sebabnya kita melatih diri kita untuk berpegang teguh dengan ibadah. Itulah sebabnya kita mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan kita cinta kepada ibadah. Inilah hakikat daripada ilmu yang bermanfaat. Makanya kenangan terindah atau kenangan yang indah selama bulan Ramadan, yang waktu itu kita banyak habiskan saat-saat yang berharga dalam kehidupan kita untuk sholat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir. Tentu setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban itu kita renungkan dengan baik-baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diterima dan juga dijadikan kita istiqomah di atasnya. Ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah-ibadah yang disyariatkan setelah bulan Ramadan. Di antaranya adalah menjadi petunjuk amal kita diterima atau tidak. Ya, salah seorang ulama salaf mengatakan, inna thawabal hasanati al hasanatu ba'daha. Man amila amalan thumma man amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dzalika dalilan ala qabulil hasanatil ula. Pahala perbuatan baik adalah kebaikan yang dilakukan setelahnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan kemudian dia menyusul dengan kebaikan berikutnya, ini merupakan bukti kebaikan yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ingat sekali lagi, kita semua belajar sementara waktu terus berlalu. Usia kita terus bertambah sampai di ujungnya. Ibnu Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Itu ucapannya siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai manusia, tidak lain dirimu adalah hari-hari yang kamu lewati. Setiap satu hari kamu lewati berarti hilang sebagian dari dirimu. Lama-lama habis. Karena kita semua menuju ke ujung akhir dari hidup kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Kita mengetahui ada orang-orang yang dekat dengan kita. Tadinya kita lihat dia masih bertemu dengan kita, saling menasihati dengan dia. Tiba-tiba sekarang dia sudah masuk ke dalam kuburan. Alhamdulillah, kalau dia tetap istiqomah di atas sunnah, di atas tauhid, dia telah mengenal kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kebaikannya, mengampuni dosa-dosanya. Kita belum tahu waktu kita nanti dipanggil dalam keadaan bagaimana. Yang bisa saat ini kita mohon adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luas, dan menyesali kekurangan-kekurangan kita yang ada.
Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, senantiasa kita ingat berakhirnya satu kebaikan harus kita renungkan apa kebaikan-kebaikan atau bekas-bekas yang baik yang tersisa pada diri kita. Ini baru namanya ilmu yang bermanfaat. Tidak asing bagi kita ucapan para ulama salaf. Aslul ilmi khasyatullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Asalnya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Apalagi ucapan yang terkenal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sewaktu menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Beliau mengatakan, laisal ilmu an kathratir riwayah wa innamal ilmu an kathratil khasyah. Bukanlah ilmu itu diukur dari banyaknya menghafal riwayat, bayangkan. Tapi ilmu itu adalah diukur dari besarnya rasa takut kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud, bahkan sahih marfu dari ucapan Nabi SAW, beliau pernah mengatakan di depan murid-muridnya Ibnu Mas'ud, di hadapan para tabi'in, innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu wa qalilun khutaba'uhu, wa sayati zamanun kathirun fihi khutaba'uhu wa qalilun ulama'uhu. Kalian saat ini hidup di masa yang banyak orang-orang yang berilmu tapi sedikit yang pandai berceramah, pandai berkhutbah sedikit. Di zamannya tabi'in, banyak yang berilmu, sedikit yang pandai berbicara, tidak kelihatan. Akan datang nanti di akhir zaman satu masa yang di situ banyak orang-orang yang pandai berceramah, berkhutbah, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Coba antum bayangkan, kebanyakan orang saat ini menganggap ilmu itu hanya terbatas pada hafalan yang banyak, kemampuan menyampaikan dalil, kepandaian menyampaikan retorika dalam kajian. Itu ukurannya. Sehingga dengan itu kalau dia sudah mencapai target tersebut, dia menganggap dirinya sudah berilmu, dirinya sudah banyak pengetahuan, dirinya sudah mencapai puncak. Padahal yang membekas dalam hatinya, apalagi yang membekas dalam amalnya, hampir tidak ada sama sekali. Coba antum baca kitab yang kita baca, kita pernah sebutkan kitab Hilyatut Thalabul Ilmi, Hilyatut Thalabil Ilmi, Syekh Bakar Abu Zaid. Ketika menyebutkan ciri ilmu yang bermanfaat, yang pertama adalah apa? Al-amalu bihi, semangat mengamalkannya. Itu ciri yang pertama. Itulah ukurannya ilmu yang sebenarnya. Membekas menjadikan orang semangat mengamalkannya. Ini ciri-ciri ilmu yang dituntut oleh para ulama salaf terdahulu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-ilma, idza ta'allama al-hadits, falam yalbath an yura dzalika fi takhasyu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya di zaman para ulama salaf, kalau ada seseorang yang mulai mempelajari hadis, mulai belajar sunnah, maka tidak lama lagi akan terlihat pengaruh baiknya dalam meningkatkan khusyuknya beribadah, merubah tingkah lakunya menjadi semakin baik, pandangan matanya, ucapan lisannya, dan semua perbuatan anggota badannya. Coba sekarang, wahai hamba-hamba Allah, siapa yang mentargetkan hal ini dalam kehidupan ilmiahnya? Siapa yang memikirkan hal ini sebagai pencapaian utamanya dalam hidupnya? Yakni kita semua mengakui bahwa kita kurang dalam menuntut ilmu, apalagi dalam prakteknya. Kita pun semua mengakui bahwa kekurangan-kekurangan kita ini tidak ada yang bisa menolong kita untuk mengatasinya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya. Makanya ada seorang hamba yang dia benar-benar celaka, sudah penuh dengan kekurangan, dia tidak tahu diri lagi untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ada satu perkara penting yang sebenarnya harus kita renungkan dalam diri kita supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala mudah kita dapatkan.
Ini mungkin dalam beberapa kajian kesempatan saya ulangi, dan termasuk tema kajian yang kita pernah bahas dulu, hanya engkau sandaran hatiku, ya, bersandar kepada Allah, adalah permasalahan ini, ya, masalah mengakui besarnya nikmat Allah dan mengakui kekurangan diri. Ini kelihatan sepele, tapi ternyata ini merupakan inti segala kebaikan. Ada nukilan dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang ingin saya bacakan dalam kesempatan kali ini, dalam kitab Al-Wabilus Shayyib Minal Kalimit Thayyib. Ya, beliau berkata, "Faman aradallahu bihi khairan fatahalahu babadz dzulli wal inkisar wa dawamil luju'i ila Allah ta'ala wal iftiqari ilaihi wa ru'yati uyubi nafsihi wa jahliha wa udwaniha wa musyahadati fadli rabbih wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ginahi wa hamdihi wa ginahu wa hamdihi." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan bukakan baginya pintu taufik, ya. Allah bukakan baginya pintu taufik, ya, yaitu pintu adzul, selalu merendahkan diri dan merasa dirinya kurang. Selalu bersandar kepada Allah dan merasa butuh kepadanya. Selalu melihat aib, kekurangan dirinya, kejahilan dirinya, dan kekurangan dirinya. Disertai dengan musyahadah, mempersaksikan besarnya karunia Allah, banyaknya limpahan kebaikannya, kedermawanannya, dan sifat-sifat terpujinya. Inilah dua sayap manusia dalam berjalan. Satunya lepas, binasa hamba tersebut. Ibnu Qayyim menukil ucapan dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang berkata, "Al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal amal." Orang yang mengenal Allah, dia berjalan menuju Allah di antara dua hal: mempersaksikan agungnya nikmat dan karunia Allah, dan selalu mengakui kekurangan dirinya, kekurangan amalnya. Coba lihat, ketika dua hal ini hilang dari diri seorang hamba, maka hamba itu akan binasa. Ada sebagian orang kelihatan dia rajin beramal, banyak berbuat kebaikan, tapi apa yang terjadi? Syaitan memperdaya dia dari arah yang kelihatan sebagai kebaikannya. Apa itu? Dijadikan dia sombong, dijadikan dia merasa cukup, dijadikan dia lupa untuk menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Saya sudah katakan tadi, kelihatannya ini sepele, tapi tahukah kita ini menjadi sebab hamba tersebut dijadikan terlepas dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bersandar kepada dirinya sendiri. Sudah kita bahas berkali-kali makna taufik, kata Ibnu Qayyim, yang disepakati oleh semua orang yang mengenal agama adalah alla yakilakallahu ila nafsik. Dengan Allah tidak menjadikan kau bersandar kepada dirimu sendiri. Seperti makna doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Orang yang beramal tapi dia tidak merenungkan hal ini, bisa menjadi dengan amalnya itu, dengan sebab amalnya dia kemudian merasa dirinya besar, tidak lupa menisbatkan itu kepada nikmat Allah. Dari arah ini dia binasa. Berikutnya, tidak mempersaksikan kekurangan diri.
tidak mempersaksikan kekurangan dan kelemahan diri. Dia tidak ingat bahwa dirinya itu penuh dengan kelemahan dan kekurangan, yang dengan sebab itu dia selalu butuh untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Maka dengan sebab ini juga hamba tersebut akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dua hal ini antum selalu perhatikan. Inilah sebab kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi hambanya. Dengan sebab inilah kenapa kita harus menuntut ilmu, karena kita tahu diri kita penuh dengan kekurangan. Dengan ilmu kita akan diingatkan, akan diperbaiki segala kekurangan-kekurangan diri kita. Kenapa orang-orang yang beriman itu selalu rajin berdoa? Karena mereka tahu dengan sebab doalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian kepada mereka. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak akan peduli kepada kalian kalau kalian tidak berdoa. Ini sebabnya orang-orang yang beriman selalu rajin berdoa, supaya dengan itu kekurangan-kekurangan mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam semua keadaan kita bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu merendahkan diri di hadapannya. Makanya ubudiyah yang sempurna itu mengandung dua hal, dan ini sudah kita bahas berkali-kali, yaitu kesempurnaan cinta dan kesempurnaan sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencintai Allah disebabkan karena dia selalu mengingat nikmatnya, mengingat kebaikannya, akan menjadikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala besar. Kemudian ketika dia melihat kekurangan-kekurangan dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya, akan menjadikan dia selalu tunduk dan merendahkan diri dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah hamba menjadi al-abd, ya, seorang hamba yang menunaikan ubudiyah atau penghambaan diri yang sempurna. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kemudian kita akan tambahkan di sini penjelasan mengenai manfaat menetapi amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang ini merupakan penjelasan yang saya akan nukil dari kitab Lataiful Ma'arif yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Apa gunanya kita membahas kenangan indah setelah Ramadan? Apa gunanya kita membahas bahwa amal-amal kebaikan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Amal kebaikan yang kita lakukan kemarin, mungkin banyak di antara kita yang belum terbentuk untuk terbiasa melakukannya. Masih ada orang-orang yang beramal terpaksa, iya kan? Berkali-kali kita jelaskan, iman yang benar itu akan menjadikan ibadah itu nikmat. Tapi bagaimana kebanyakan orang saat ini beramal masih terpaksa? Apakah dia akan luput dari kebaikan? Kita katakan tidak. Allah masih memberikan kesempatan dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan setelah itu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kita ketahui ada penjelasan tentang sifat ajab. Allah Subhanahu wa ta'ala ajiba, yakni merasa kagum dengan orang-orang yang, ya, ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Allah Subhanahu wa ta'ala merasa kagum. Ini sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, tidak sama dengan sifat makhluk, sesuai dengan kemahatinggian dan kemahabesarannya. Allah merasa kagum dengan sebagian orang atau satu kaum yang mereka itu dibawa ke surga digiring dengan rantai. Digiring dengan rantai. Yakni tidak semua orang itu masuk Islam dengan sukarela. Di zaman dahulu, ya, ada orang-orang yang mereka itu masuk Islam karena jadi tawanan, diperangi, tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka ditawan, dibawa ke negeri Islam,
dijadikan budak misalnya. Atau dia menetap ke negeri kaum muslimin, dia saksikan kebaikan Islam, lama kelamaan dia masuk Islam, lama kelamaan baik Islamnya, dengan sebab itu dia masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini orang-orang yang dimasukkan ke dalam Islam diseret dengan rantai. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang dari awal ya tidak langsung dia itu merasakan Islam itu nikmat. Awalnya dia terpaksa dulu. Dia berusaha berjuang menundukkan hawa nafsunya, dan ini termasuk jihad yang utama. Kata Rasulullah SAW, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah, wa fi riwayatin fi ta'atillah. Orang yang berjihad dengan sebenarnya adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berputus asa. Ada orang-orang yang dia itu untuk dimasukkan ke dalam surga diseret. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini misalnya kita beribadah, kita belum merasakan nikmatnya, kita sudah tahu standar kebaikan itu adalah orang yang beribadah harusnya dia merasakan nikmat. Berkali-kali saya nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang menyebutkan orang yang tidak merasakan manisnya iman ketika beramal, berarti amalnya rusak, imannya dipertanyakan. Loh, kalau begitu apakah kita berputus asa? Jawabannya tidak. Tetap kita melatih diri, karena Allah masih berikan kesempatan. Ketika kita beramal sekarang belum rasakan, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan rasakan. Mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita memperbaiki diri. Seterusnya berikutnya seperti itu, dengan selalu memohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada karunia-Nya yang sempurna. Kita harapkan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan selanjutnya hidup kita ditutup dengan kebaikan. Itu yang kita harapkan. Makanya selama kita berpegang teguh dengan pemahaman Islam yang benar, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan, karena kita telah menempuh jalan yang benar, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita istiqomah di atasnya. Oleh karena itu saya akan bacakan di sini penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau berkata ketika menjelaskan faedah-faedah menetapi amal kebaikan. Apa faedahnya kita menetapi amal kebaikan setelah bulan Ramadan? Beliau berkata, ya, wa fi muawadatis siyami ba'da Ramadan. Anak-anak jangan ribut ya, didiamkan kalau yang ribut. Wa fi muawadatis siyami ba'da Ramadan fawaidu adidah. Menetapi puasa setelah selesai bulan Ramadan itu banyak faedahnya. Dari faedah ini kita lihat bagaimana agungnya nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita mengenal ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkannya. Minha di antaranya anna siyama sittati ayyamin min Syawal ba'da Ramadan yastakmilu biha atau yustakmalu biha ajru siyami dahri kullihi kama sabak. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan ini menjadikan sempurna pahala puasa setahun penuh, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang kita kenal bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Jadi keutamaannya dijadikan penuh setahun, pahalanya seperti puasa setahun penuh bagi seorang hamba.
Maka berarti setiap tahun seorang hamba itu seolah-olah mendapatkan pahala setahun penuh berpuasa ketika dia telah menyempurnakan ibadah puasa Ramadannya, kemudian diikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini tentu keutamaan besar. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu meskipun sedikit tapi pahalanya dilipat gandakan. Wa minha, yang kedua, faedah yang kedua, anna siyama Syawal wa Sya'ban kasalati sunanir rawatib qabla salatil mafrudati wa ba'daha fayakmulu bidzalika ma hasala fil fardi min khalalin wa naqs. Puasa di bulan Syawal sebagaimana puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan itu kedudukannya seperti salat-salat sunnah rawatib. Ada ba'diyah, ada qabliyah. Salat-salat yang mengiringi salat sunnah, yang mengiringi salat yang wajib. Yang ini bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam amal yang wajib tersebut. Subhanallah, keutamaannya pahala dan keutamaan puasa besar. Tapi tidak semua orang sempurna menunaikannya. Allah mensyariatkan ya ibadah-ibadah untuk menambalnya, seperti kemarin zakat fitr disyariatkan juga untuk itu, tuhratan lis-shaim, mensucikan puasanya orang yang berpuasa. Kemudian puasa yang sunnah untuk menyempurnakannya, supaya seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna kewajiban-kewajibannya dikerjakan. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab manusia itu di hadapan Allah dari amal-amalnya adalah salatnya. Intinya kalau salatnya sempurna maka disempurnakan yang lain. Kalau salatnya kurang maka Allah berfirman, "Unduru halil abdi min tatawwu." Lihatlah apakah hambaku ini punya amal-amal sunnah. Ini salat. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yuf'alu mithla dzalika fi sa'iril a'mal." Atau "Tsumma yujra mithlu dzalika fi sa'iril a'mal." Kemudian diberlakukan seperti itu dalam amal-amal yang lain. Coba lihat, Allah Maha Pengasih. Allah tidak menginginkan hamba itu menghadapnya dengan kekurangan. Maka Allah syariatkan amalan-amalan sunnah. Makanya ini penting berpegang atau melatih diri dengan amal-amal yang dianjurkan dalam Islam. Itu menyempurnakan kebaikan pada diri seorang hamba. Kita tahu semua hadis wali yang sangat terkenal, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, bagaimana seorang hamba yang akan menjadi kekasih Allah, yang setelah itu Allah akan mudahkan penjagaannya, memudahkan pengabulan doa-doanya, adalah hamba yang menyempurnakan amal-amal yang wajib, kemudian dia menambah dengan amal-amal yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ini tujuan dari pensyariatan ibadah-ibadah tersebut ternyata untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, wa minha, faedah yang ketiga. Ibnu Rajab mengatakan faedah yang ketiga, anna muawadatu siyami ba'da siyami ramadhana. Membiasakan diri melakukan puasa sunnah setelah puasa Ramadan alamatun ala qabuli siyami Ramadan, merupakan pertanda diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Terbiasa mengerjakan amalan sunnah setelah amalan yang wajib, itu merupakan pertanda amal wajib yang kita kerjakan sebelumnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah,
Ini merupakan pertanda kebaikan. Fa innallaha idza taqabbala amala abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau Dia menerima amal seorang hamba, maka Dia akan memberikan taufik kepada hamba ini untuk mengerjakan amal soleh setelahnya. Untuk mengerjakan amalan soleh setelahnya. Kenapa Nabi SAW kalau beramal selalu menetapi amal kebaikan tersebut? Seperti yang diucapkan oleh siapa? Istri Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kana Nabi SAW idza amila amalan athbatahu. Nabi SAW kalau mengamalkan satu amal maka beliau akan menetapinya. Dan jika beliau yang kita ketahui dalam riwayat Imam Muslim bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Menunjukkan hamba tersebut tidak merasa bosan dengan amal. Bagaimana amal tersebut akan baik? Bagaimana akan terbukti amal ini beramal dengan iman yang benar? Kalau amal itu dia rasakan jenuh, dia merasakan capek, dia merasakan bosan dengan amalnya. Terbukti setelah itu dia meninggalkannya. Setelah itu dia merasa seolah-olah lepas dari amalnya. Ini seperti yang dialami kebanyakan orang. Setelah selesai Ramadan merdeka, tidak lagi puasa. Loh, berarti selama ini dia berpuasa itu dianggap sebagai beban. Terlihat nanti ciri-cirinya setelah itu dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Tidak ada lagi yang berbekas pada dirinya. Ini merupakan pertanda amal hamba ini tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda seorang hamba yang mendapatkan taufik setelah dia melakukan amalan soleh, Allah terima amal soleh tersebut, kemudian hamba itu diberi taufik untuk mengerjakan amalan soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana ucapan salah seorang ulama salaf, thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Pahala, ganjaran perbuatan baik adalah kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dzalika dalilan, kana dzalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamata raddil hasanati wa adami qabuliha. Ganjaran perbuatan baik adalah perbuatan baik yang dilakukan setelahnya oleh hamba tersebut. Maka barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, kemudian dia menyusulnya dengan kebaikan setelah itu, ini merupakan tanda diterimanya kebaikannya yang pertama. Sebagaimana barang siapa yang mengerjakan kebaikan, setelah itu dia malah melakukan perbuatan buruk, ini merupakan bukti atau tanda ditolak atau tidak diterimanya kebaikannya yang pertama. Makanya seorang hamba itu akan dimudahkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengikuti sebab mendapatkan taufik. Kita sudah tahu, taufik dari Allah. Ilham berbuat baik, terbukanya hati menerima kebaikan adalah dari Allah. Tapi kan Allah jadikan sebab. Sebabnya adalah belajar Islam, kenali keindahannya. Baca ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan beramal agar kita semangat. Seseorang yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, idealnya setelah itu dia semangat beramal. Tapi apakah semua orang seperti itu? Jawabannya tidak. Ada yang masih setengah-setengah. Kita katakan sama dia, yang setengah-setengah ini sempurnakan. Anda tundukkan hawa nafsu, paksa diri untuk bisa beramal. Mudah-mudahan setelah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan disempurnakan pada diri Anda. Karena kesungguhan manusia ini mempengaruhi, merupakan sebab utama hamba itu akan mendapatkan taufik yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika seorang hamba beramal, ternyata amal itu belum dicintainya atau belum dirasakan nikmat, dia masih malas-malasan mengerjakan itu setelahnya. Kita katakan yang malas-malasan ini berusaha untuk dilawan agar menjadikan kita semangat. Setelah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin disempurnakan pada dirimu. Baru dia akan semangat setelah itu.
Ada usaha untuk mendapatkan taufik. Jangan sampai taufik sudah diberikan kepadanya sedikit, dia malah mengikuti sebab yang semakin menjauhkan taufik darinya. Ketika Anda malas beramal, apakah Anda telah mengetahui taufik itu akan dicabut dari diri Anda secara keseluruhan? Kalau ada yang beranggapan begini, berarti dia sangka buruk kepada Allah, akan dicabut sekalian nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa Anda tidak optimis? Allah berikan kepada saya taufik yang belum sempurna, saya akan usahakan sebabnya agar disempurnakan. Saya akan melawan tipu daya syaitan. Saya akan berjuang menundukkan hawa nafsu. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, kami akan berikan hidayah yang sempurna untuk menempuh jalan-jalan kami. Ini harusnya optimis yang dibawa oleh seorang hamba untuk menyempurnakan taufik pada dirinya. Baik, berikutnya. Kenapa? Ya, berikutnya. Wa minha anna siyama Ramadan yujibu maghfirata ma taqaddama minadz dzunub. Di antaranya juga hikmahnya adalah berpuasa di bulan Ramadan merupakan sebab pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Baik, apa hubungannya dengan berpuasa, melaksanakan puasa sunnah setelahnya? Melaksanakan puasa sunnah setelahnya ini merupakan bentuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung tersebut. Berarti fayakunu muawadatu siyami ba'dal fitri syukran li hadhihi ni'mah. Berarti orang yang membiasakan diri berpuasa sunnah ini merupakan bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan antum ketahui, orang yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyempurnakan nikmatnya kepada hamba tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin menambahkan nikmatnya kepadamu. Jadi ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minha, di antara hikmahnya juga, annal a'mal allati kanal abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahri Ramadan la tanqati'u bin qidha'i Ramadan bal hiya baqiyatun ba'da inqidha'ihi madamal abdu hayyan. Bahwa amal-amal yang dilakukan oleh hamba selama bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak terputus setelah berakhirnya bulan Ramadan. Amal tersebut tidak terputus setelah berakhirnya bulan Ramadan. Bahkan atau akan tetapi amal-amal tersebut akan menetap pada diri hamba tersebut selama hamba tersebut masih hidup di dunia ini. Jadi dia bisa benar-benar mengamalkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian menjemputmu. Apa faedahnya? Ini menunjukkan bahwa hamba tersebut dengan terus menetapi ibadah seperti yang kita bahas tadi, berarti dia selalu menetapi sebab-sebab dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Berarti dia selalu dekat dengan sebab-sebab yang memudahkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya.
Yakni selama kita masih butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dekatkan diri kita dengan sebabnya, yaitu menetapi amal-amal ibadah yang disyariatkan. Nah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi ini beberapa faedah yang kalau kita renungkan, maka faedah-faedah dan hikmah-hikmah agung ini benar-benar sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ingat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi manusia disyariatkan untuk melakukan sebab. Untuk melakukan sebabnya. Amal-amal kebaikan kita ketahui tidak akan dimiliki oleh seorang hamba kecuali setelah dia membiasakan dirinya. Setelah dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan tersebut. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah berikan kesabaran pada dirinya. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, wa man yataharral khaira yu'ta. Barang siapa yang selalu berusaha memilih kebaikan, Allah berikan kebaikan kepadanya. Wala yazalu abdi yasduq wa yataharra sirqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Senantiasa hamba itu melakukan kejujuran, berbuat benar dan selalu mengutamakan sifat jujur sampai akhirnya dia ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq, yang sangat kuat kejujurannya. Jadi semua yang namanya kebaikan itu perlu dilatih. Makanya dari sisi inilah kita memahami taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu akan disempurnakan pada diri seorang hamba selama dia selalu berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti sebab taufik tersebut. Sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh dalam memahami keindahan Islam, sungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam dalam rangka menyempurnakan kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam diri hamba tersebut. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Jadi inilah beberapa sebab yang ingin saya bacakan dari penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif ini. Ya, tidak terasa sudah hampir jam 11. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya katakan dari awal tadi, ini sekedar nasihat dan peringatan supaya kita ya kembali menatap hidup kita dengan sadar, tidak terbuai dalam angan-angan dan mimpi. Iman itu adalah sesuatu yang menancap di hati dan dibuktikan dengan amal-amal perbuatan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan cuma dengan angan-angan, bukan cuma sekedar dengan hiasan-hiasan pengakuan yang ada di lisan, walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Akan tetapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati kita, yang dibuktikan dalam amal-amal perbuatan. Siapa yang paling beruntung di antara kita adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya, penjagaan dan perlindungannya. Makanya orang yang paling beruntung di antara kita adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam mempelajari ilmu agama, berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, berlomba-lomba dalam mengerjakan nasihat-nasihat yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ini merupakan nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kenangan indah yang kita telah kerjakan di bulan Ramadan membekas menjadi kebaikan besar bagi diri kita, yang akan merupakan bekal bagi kita untuk melangkah selanjutnya sampai di akhir hayat kita, sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang pada waktu itu orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima adalah orang-orang yang datang menghadapnya dengan iman yang benar, dengan hati yang bersih, dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas hidayah Islam dan di atas hidayah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Demikian saya cukupkan.
Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, jazakumullah. Demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan kita buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, untuk ikhwan yang bagian depan untuk bergeser ke arah kanan agar ikhwan yang di luar bisa masuk masjid. Silakan bagian depan bergeser ke arah kanan sekalian. Ya baik, untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di selembar kertas, dan untuk akhwat silakan menyimpan di balik hijab. Oh iya. Iya, ada pertanyaan. Bagaimana jika Ramadan kemarin saya tidak berkesan? Apa yang mesti saya lakukan, Ustadz? Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Kalau dikatakan dia tidak berkesan sama sekali, ini merupakan naudzubillah min dzalik, pertanda buruk. Segera dia berdoa kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, agar dijadikan kebaikan-kebaikan itu membekas, memberikan kesan yang baik pada dirinya. Dia masih ada kesempatan. Dia sekarang menyadari dirinya tidak merasakan kesan di bulan Ramadan. Jelas ini merupakan tanda yang buruk. Ya, sudah kita bacakan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan masalah ini, seperti hadis ketika Nabi SAW berdoa, mengimani doanya malaikat Jibril ketika menyebutkan 3 hal, diantaranya yang disebutkan dalam sebagian lafadznya, ragima anfu abdin adrakahu syahr Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan setelah Ramadan berakhir, belum diampuni dosa-dosanya. Ya, termasuk dalam pengertian ini adalah orang yang tidak mendapatkan kesan baik di bulan Ramadan. Segera dia mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan pada dia untuk sadar, memperbaiki diri dan mengakui atau mengetahui kekurangan ini. Segera dia mohon ampun kepada Allah dan dijadikan perbaikan pada imannya, agar untuk selanjutnya kebaikan-kebaikan itu akan memberikan kesan atau bekas yang baik pada dirinya. Nah, masalah ucapan tadi, innakum fi zamanin, kalian berada di zaman yang sedikit orang-orang yang pandai berkhutbah, tapi banyak orang-orang yang berilmu. Apakah ini dalil tentang kurang baiknya banyak berkhutbah? Tentu saja tidak demikian. Meskipun ini merupakan isyarat bahwasanya di akhir zaman itu tidak menjadi ukuran orang yang pandai berkhutbah atau berceramah kelihatan baik itu berarti dia berilmu. Tapi berarti bukan merupakan dalil, ya, bukan merupakan dalil bahwasanya banyak berkhutbah itu buruk. Tidak. Seperti kita memahami misalnya hadis-hadis yang menyebutkan tentang ucapan sebagian dari ulama, atau yang semakna dengan itu hadis-hadis yang menyebutkan celaan orang yang membaca Al-Quran, seperti rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anu, ucapan sebagian dari para ulama. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran melaknatnya, berarti tidak boleh kita baca Al-Quran? Tidak. Tapi kita perbaiki. Kita membaca Al-Quran yang diperintahkan atau yang disyariatkan adalah merenungkan isinya. Al-Quran menjadi sebab perbaikan bagi kita. Jadi kita perbaiki kesalahannya. Orang yang berceramah atau berkhutbah ketika itu ada kepentingannya,
sama dengan menulis ilmu atau menyampaikan nasihat, tidak dikatakan tercela, tapi perbaiki nasihat tersebut atau ilmu yang disampaikan benar-benar dengan niat yang ikhlas, benar-benar dilandaskan dengan ilmu yang benar. Itu yang dimaksudkan dengan keterangan-keterangan tadi, agar kita ya menyampaikan hal tersebut dengan ilmu yang benar, bukan berarti celaan terhadap amal perbuatan tersebut pada zatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kiat-kiat agar kita tetap istiqomah menjalankan ibadah sunnah, khususnya sholat malam. Kemudian di pertanyaan kedua, puasa Syawal 6 hari apakah harus berturut-turut atau disesuaikan dengan keadaan? iya, istiqomah sudah kita bahas berkali-kali. Inti daripada istiqomah adalah orang yang merasakan ibadah itu nikmat. Kalau orang itu merasakan sesuatu itu nikmat, dia tidak akan meninggalkannya. Kalaupun dia meninggalkannya, dia pasti akan menyesal. Ini tentu idealnya kita lakukan. Sebelum ini kita capai, tentu kita berusaha untuk melaksanakannya dan berusaha merenungkan keindahan daripada ibadah tersebut. Kita baca keutamaannya agar kita termotivasi. Kemudian kita menundukkan hawa nafsu agar kita bisa mengerjakannya. Apalagi kita ingat ciri-cirinya orang yang saleh. Disebutkan dalam Al-Quran, mereka adalah orang yang selalu bangun di malam hari dan beristighfar di waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari, dan di waktu sahur mereka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita berusaha untuk lakukan. Jadi kebaikan itu kita pahami dan kita kenal keindahannya, apa keutamaannya, manfaatnya dalam meningkatkan iman. Insya Allah dengan sebab kita pahami seperti ini, itu akan menjadi motivasi hati kita untuk semangat melakukannya dan terus-menerus dalam mengerjakannya. Nah, berikutnya masalah puasa Syawal, tentu saja tidak disyaratkan puasa Syawal itu harus dikerjakan berturut-turut. Meskipun kalau dikerjakan berturut-turut lebih baik, karena lebih menunjukkan bersegera dalam kebaikan. Ya, bersegera dalam kebaikan itu secara umum dianjurkan. Jadi orang yang mengerjakan puasa Syawal lebih cepat tentu lebih baik. Kalau dia bisa kerjakan berturut-turut lebih bagus, karena berarti dia berlomba-lomba atau bersegera dalam melakukan kebaikan, maka tentu ini lebih baik dan lebih sempurna. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan Ustaz masih tentang puasa Syawal. Bolehkah melaksanakan puasa Syawal sebelum membayar utang puasa Ramadan? bolehkah melakukan puasa Syawal sebelum membayar utang Ramadan? Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan itu yang dipilih oleh beberapa masyayikh yang saya pernah tanya, seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang beliau merupakan ahli fikih yang ada di Madinah. Mereka mengatakan bahwasanya zahir hadisnya atau tekstual hadisnya menyebutkan keutamaan puasa Syawal itu adalah bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu bisawmi sittatin min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkannya, jadi sempurna dulu Ramadan baru melaksanakannya, maka dia akan dapatkan pahala seperti pahala puasa tahun penuh. Dan juga ini jelas karena cara menghitung setahun penuh adalah Ramadan sempurna sebulan dikali lipat menjadi dikali 10 menjadi 10 bulan. Syawal 6 hari dikali 10 berarti 60 hari, 2 bulan. 12 bulan berarti sama seperti setahun penuh. Orang yang belum menyempurnakan utangnya berarti dia belum bisa menyempurnakan apa yang disebutkan keutamaannya dalam hadis tadi. Makanya ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama tersebut. Meskipun demikian, sebagian dari para masyayikh seperti dalam hadis yang kita dalam buku yang kita baca Ahaditsus Syiyam, ya, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya bagi orang yang sudah berusaha, ya, orang yang sudah berusaha tapi kemudian dia terlewatkan karena mungkin dia harus bayar utangnya dulu kemudian dia kelewatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala dari usaha yang dilakukannya. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bolehkah wanita meminum pil pencegah haid agar bisa melakukan puasa Syawal? Iya, barakallahu fikum. Haid itu kata Nabi SAW, innahu syai'un katabahullahu ala banati Adam.
dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan, bagi kaum perempuan, kaum wanita. Ya, makanya paling baik adalah membiarkan itu secara alami. Yang terbaik adalah membiarkan hal tersebut secara alami. Dia berusaha saat ini setelah selesai Ramadan, Idul Fitri, dia bayar dulu utangnya. Kita katakan saat ini bayar dulu utangnya, karena itu adalah kewajiban, harus didahulukan. Kita katakan bayar dulu utangnya, setelah selesai maka dia mulai berpuasa Syawal. Apa yang dia dapatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan baginya keutamaan tersebut. Nah, Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum rokok? Sebagaimana diketahui tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Banyak teman-teman berpendapat demikian. Iya, dalam Al-Quran dan hadis tidak ada hukumnya, tidak ada dalilnya menembak orang sampai mati itu haram hukumnya. Ada dalilnya. Janganlah kamu menembak orang dengan pistol. Ada hukumnya? Tidak ada. Jadi hal-hal yang bersifat seperti ini itu dalil-dalil umum telah menunjukkannya. Seperti rokok misalnya. Penjual atau perusahaannya sendiri mengatakan peringatan rokok itu membunuhmu. Kalau dulu rokok itu menyebabkan kanker, menyebutkan ini dan seterusnya. Itu jelas merupakan pengakuan dari yang membuatnya sendiri bahwa rokok itu ya merupakan sebab yang membinasakan manusia. Sudah memberikan penyakit bagi dirinya, kemudian memberikan penyakit bagi orang di sekitarnya. Jelas-jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Kemudian menghabis-habiskan uang, ya, sudah membayar sesuatu dengan uang kemudian mencelakakan dirinya sendiri. Itu keburukannya sangat banyak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab dengan hal itu dengan di neraka jahanam. Jadi dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya rokok itu keburukannya sangat besar. Makanya para ulama Ahlus Sunnah menyebutkan rokok itu diharamkan hukumnya. Kalau sekedar tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, sekarang perbuatan-perbuatan buruk yang ada di zaman sekarang, mana yang disebutkan secara rincinya? Apakah ada dalam Al-Quran disebutkan janganlah kamu minum bir, janganlah kamu minum kameko? Tidak ada. Cuma yang ada adalah khamar yang memabukkan. Ada penjelasan secara umum yang kemudian kita sebutkan bahwa ini merupakan dalil yang menunjukkan haramnya memakan atau meminum hal-hal yang mendatangkan atau menjadikan orang itu mabuk. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah seseorang yang sakit kemudian dia memaksakan diri untuk melakukan amal soleh, misalnya menuntut ilmu, Ustaz, apakah ini baik bagi orang tersebut ataukah orang ini zalim terhadap dirinya? Ustaz, apakah seorang yang sakit kemudian dia memaksakan dirinya untuk melakukan amal soleh seperti misalnya menuntut ilmu, apakah ini baik bagi orang tersebut ataukah orang ini zalim terhadap dirinya? ya tentu ini dilihat sakitnya. Sakit itu bertingkat-tingkat. Kalau misalnya sakitnya itu, ya, contohnya apa? Sakit yang ringan-ringan. Misalnya ada luka sedikit atau sariawan, sakit juga namanya. Dia datang menuntut ilmu, ya tidak ada hubungannya. Dia tetap datang menuntut ilmu, maka itu kebaikan baginya. Yang dimaksud dengan sakit yang dilarang, misalnya sampai dilarang, misalnya dia berpuasa, kata para ulama adalah sakit yang menjadikan kalau dia melakukan hal tersebut akan menambah sakitnya, membinasakan dirinya, atau paling tidak memperlambat kesembuhannya. Itu baru yang diberikan keringanan dia, misalnya ketika tidak bisa menggunakan air maka bertayamum, atau ketika tidak bisa berdiri maka dia laksanakan sholat misalnya dalam keadaan duduk, kalau tidak bisa dalam keadaan berbaring. Sakit yang seperti ini, kalau sakit biasa maka tentu ya ini tidak menghalangi dia untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Barakallahu fiik. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya, banyak kita jumpai Ustaz orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu mereka. Kemudian banyak orang-orang yang memuji mereka.
bagaimana sikap yang benar ketika seseorang mendapatkan pujian? Ya, sikap yang benar ketika seorang mendapatkan pujian, pertama orang yang dipuji di hadapannya harusnya dia mengingkari. Karena itu dilarang dalam hadis-hadis yang sahih. Hukum asalnya dilarang. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhim turab." Kalau kamu melihat orang yang muji di hadapan orang lain, maka lemparkanlah pasir ke wajahnya. Ada yang diperbolehkan oleh para ulama dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memotivasi seorang dalam kebaikan, seperti Nabi SAW pernah memuji Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang lainnya, dikatakan mereka sebagai penghuni surga. Ini dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan dan tidak dikhawatirkan menjadikan orang tersebut tertipu. Itu yang dilakukan. Kemudian bagi orang yang dipuji, tentu sebaik-baik adab adalah dia mengingkari pujian tersebut. Kemudian ya, seperti yang sudah pernah kita baca bersama, doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau dipuji, maka beliau berdoa, ya, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampunilah dosa-dosa, waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Nah, wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksa aku dari ucapan yang mereka ucapkan. Itu doa yang kita ucapkan yang disebutkan dalam athar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendapati orang yang memujinya. Nah. Baik, barakallahu fiik. Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Di masjid kami, imam atau amil zakat fitri mengambil 20%. Mantap. Mohon diberikan penjelasan bagaimana cara menyampaikan hukum Islam yang benar. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, di sekolah kami melaksanakan sholat zuhur berpisah dengan jamaah utama karena imam atau penduduk lokal terganggu. Jika sekolah ikut bergabung mengingat jumlah siswa mencapai ratusan, mohon penjelasan akan hal tersebut. Jadi 2 kali sholat gitu ya? 2 kali. Iya, barakallahu fikum. Pertama tadi masalah amil zakat. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang masalah zakat fitr, beliau menyebutkan ditujukan untuk siapa? Ya, tu'matan atau tu'matan lil masakin, untuk makan bagi orang miskin. Itu hadisnya hasan derajatnya. Berarti asalnya zakat fitr itu sesuai dengan namanya juga adalah ditujukan untuk orang miskin. Maka hukum asalnya amil tidak berhak mendapatkannya, kecuali kalau dia orang miskin, itu pun mendapatkan sesuai dengan bagiannya. Makanya seharusnya amil itu dia mendapatkan gaji tersendiri, misalnya kalau itu yang membutuhkan, atau orang yang bekerja dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dikatakan dia mendapatkan 20%, Masya Allah, bagiannya besar sekali. Cepat menjadi kaya setiap bulan Ramadan orang-orang yang seperti ini. Makanya ini tidak pantas dilakukan, ya. Kalau dia memang orang miskin, maka dia dapatkan sesuai dengan bagiannya. Kalau perlu misalnya ada petugas khusus yang menjaga zakat, maka dia diberikan upah tapi selain daripada zakat tersebut, misalnya diberikan upah sendiri supaya dia bisa meluangkan waktu untuk mengatur hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Atau orang-orang yang memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kegiatan atau amal kebaikan tersebut, membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu harusnya yang dilakukan dalam masalah ini. Baik. Pertanyaan tadi masalah 2 orang atau masjid yang penuh sehingga tidak bisa dilaksanakan jamaah. Ya, kalau seandainya kondisinya benar-benar seperti ini, hukum asalnya ya sekali jamaah dilaksanakan semua, ya. Kalau seandainya memungkinkan, kalau tidak memungkinkan kemudian dilaksanakan jamaah yang kedua, tidak mengapa. Karena bukan tujuannya untuk sengaja melaksanakan jamaah yang kedua, tapi karena penuh masjidnya, yang lain menunggu kemudian dilaksanakan yang kedua, tidak mengapa. Kalau seandainya kondisinya seperti ini. Kalau seandainya bisa dilaksanakan sekali, maka itu adalah asalnya dan itulah yang terbaik untuk dilakukan dalam masjid tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jamaah pertama cuma imamnya bisa terganggu, merasa terganggu, jadi ya buat jamaah kedua. Oh, kalau sampai belum full yang pertama ya tidak boleh. Imamnya malah terganggu karena apa? Kan dia orang salat kan tidak menyanyi, tidak ribut. Kenapa dia terganggu? Kalau orang ribut dia diamkan. Diam dulu semua, diam. Boleh. Ya. Didiamkan. Tidak ada yang mengatakan seperti ini harus dia menjadikan jamaah yang kedua karena dia merasa terganggu. Kalau dia terganggu, diamkan semua. Dia tertibkan jamaah tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Ustaz, Ustaz, apakah itu salafi? Apakah ada kelompok salafi? Iya, kalau dikatakan salafi itu sebagai kelompok, maka ini disalahkan. Ada orang yang mengatakan membuat misalnya ya yayasan salafi atau menamakan satu kelompoknya dengan salafi dengan tujuan untuk fanatik kepada kelompok tersebut atau menganggap yang lain itu sesat kalau tidak mengikuti kajian mereka, ya, dengan tanpa alasan, hanya sekedar fanatik dengan nama tersebut. Ini yang salah, dan ini yang dimaksud dengan pernyataan Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika dia menyebutkan tentang masalah ini. Adapun masalah penamaan salafi itu telah disebutkan oleh ulama sejak dahulu sampai sekarang. Imam Az-Zahabi ketika memuji Imam Ad-Daraqutni dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan kana salafiyan, dia adalah seorang salafi. Itu Imam Az-Zahabi yang mengatakan ketika memuji Imam Ad-Daraqutni, dia adalah seorang salafi, itu kata-katanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan penisbatan kepada manhaj salaf, yaitu menamakan salafi, itu adalah wajib hukumnya. Nisbat, bukan sekedar penamaan atau fanatik. Kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab salafi wa antasaba ilaihi wa i'taza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq li'anna madhhab salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan bagi orang yang menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj salaf. Bahkan wajib untuk diterima penisbatan tersebut, karena manhaj salaf tidak ada padanya yang ada padanya kecuali kebenaran. Wajib hukumnya menisbatkan diri kepada salaf. Jadi penamaan salafi ketika ada yang mengingkari, secara mutlak kita katakan orang yang mengingkari ini orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak paham. Ini diwajibkan oleh para ulama menisbatkan diri. Kita mengatakan saya berusaha mengikuti salafus saleh, saya berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Karena salafus saleh adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Adapun orang-orang yang salah adalah orang-orang yang menggunakan penamaan ini untuk fanatik. Bagi orang yang tidak mengikuti kelompoknya berarti sesat, keluar dari ahlu sunnah. Bagi orang yang tidak mengikuti pengajiannya berarti menyimpang. Nah, ini ukuran yang keliru. Kita harusnya katakan bahwa kita mengikuti manhaj salaf, kita menamakan diri salafi. Orang lain juga yang mengikutinya dan benar-benar mengikuti ini, maka dia insya Allah akan selamat. Dia adalah saudara kita, dan itulah yang kita ajak kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman yang benar tersebut. Ini adalah permasalahan dalam masalah ini. Jadi tidak boleh kita mengingkari penamaan ini, karena ini penamaan yang syar'i yang disebutkan oleh para ulama yang terdahulu. Yang diingkari adalah orang yang menyalahgunakannya untuk membawa kepada pemahaman yang mengajak kepada fanatik golongan tanpa ada dalil. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, wa barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, benarkah apakah benar penyaluran zakat fitri kepada 8 golongan? Ini adalah dalil pendapat jumhur. Kalau ini pendapat yang dipilih pemerintah, apakah kita wajib taat? Apalagi kalau kami ditunjuk sebagai amil zakat. iya. Pertama, kalau dikatakan itu pendapat jumhur ulama, perlu dibuktikan kalau itu benar-benar merupakan pendapat jumhur ulama. Karena yang kita ketahui 8 golongan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran ketika menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, itu adalah untuk zakat harta, ya, zakatul mal. Adapun zakat fitri, hadis yang kita sebutkan tadi jelasnya menyebutkan zakat fitri itu adalah tu'matun lil masakin, untuk memberikan makan bagi orang-orang miskin. Kalau seandainya ternyata pemerintah memilih pendapat tersebut dan mewajibkan antum untuk menjadi amil, maka kita katakan mungkin antum bisa lakukan. Tapi apakah antum dipilih menjadi amil oleh pemerintah atau dipilih oleh perorangan? Sekarang kita ketahui pemerintah apakah dia memilih orang-orang menjadi amil di masjid-masjid atau pengurus masjid itu sendiri yang memilih? Pengurus, tidak ada yang mewajibkan sebenarnya. Lagi pula kalau pengurus masjid mengetahui, kenapa mereka tidak memilih pendapat yang benar? Kalau itu dikatakan ada yang berpendapat, lihat dalilnya. Jadi beda kalau seandainya pemerintah menetapkan, misalnya di masjid ini yang dipilih adalah fulan-fulan harus menjadi petugas. Beda kalau kondisi seperti ini. Kita katakan kita ikuti pendapat pemerintah karena sudah dipilih. Tapi sekarang ini tidak ada yang pilih. Orang-orang tersebut sendiri yang menjadikan dirinya sebagai amil, dan dia sendiri yang menentukan bagiannya daripada zakat tersebut. Nah, ini yang bermasalah. Kalau antum mau jadi amil, maka laksanakan yang benar.
Laksanakan yang sesuai dengan kebenaran, karena Anda nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pendapat yang benar. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya ingin menganjurkan kepada kerabat saya agar mengikuti kajian-kajian sunnah atau mendengar radio atau TV dakwah. Tapi saya merasa ini sia-sia karena saya merasa mereka tidak akan menghiraukannya. Pertanyaan Ustaz, apakah saya akan ditanya di kemudian hari tentang tanggung jawab saya kepada kerabat saya? ya, Anda sudah lakukan atau belum? Kemudian kalau Anda belum lakukan, sudah putus asa duluan, jelas Anda akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang mengatakan itu sia-sia? Berapa banyak orang-orang yang mendengarkan ya dakwah sunnah, bahkan banyak sekali lewat TV-TV dakwah yang direkomendasikan oleh para ustadz-ustadz sunnah seperti Rojak TV misalnya, itu dapatkan hidayah. Beberapa orang yang kita dakwai sendiri secara langsung, malah dia tidak dapatkan hidayah. Begitu dia dengarkan sendiri, malah dia lebih bisa mendapatkan hidayah dan kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab media-media tersebut. Jadi usahakan. Bagaimanapun keadaannya, saya sudah katakan tadi, hidayah itu di tangan Allah, tapi sebabnya Allah jadikan dengan dakwah atau nasihat yang disampaikan oleh manusia, dengan kebenaran yang diterangkan di hadapan mereka. Makanya sebab ini yang kita usahakan. Insya Allah kalau sebab ini kita usahakan dengan sungguh-sungguh, hati-hati orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan terbuka untuk menerima kebenaran tersebut. Nah, Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam beribadah? ya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas dalam beribadah? Dengan antum memahami apa hikmahnya ibadah, apa sejauh mana besarnya kebutuhan kita terhadap ibadah. Sekarang pertanyaannya, apakah ada orang yang merasa malas untuk makan dan minum? Jawabannya tidak ada hukum asalnya, kecuali kalau dia sedang sakit, dia malas makan dan minum. Taib, kalau dia malas makan dan minum, apakah dia berarti kebaikan bagi hamba tersebut atau tidak? Jelas keburukan, bisa mati dia, atau bertambah parah penyakitnya. Kita katakan sembuhkan penyakitmu. Kalau sudah sembuh penyakitmu, kamu akan rasakan makan dan minum itu nikmat. Sekarang ibadah itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Bagaimana kita akan bertahan hidup kalau jauh dari ibadah, malas beribadah? Sama seperti orang yang malas makan dan minum, dia akan mati atau akan semakin parah penyakitnya. Jadi pahami kedudukan ibadah, keutamaan ibadah, pahami keindahan ibadah, ya, dengan banyak berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari tentang sebab-sebab yang menyempurnakan iman sehingga kita rasakan kemanisannya, supaya kita nanti akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya baik, masih ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mengajak istri untuk mengikuti ajaran Islam yang benar? Apakah saya sebagai suami harus terlebih dahulu berilmu atau bagaimana Ustaz? ya, ajak untuk melakukan kajian bersama-sama. Antum bisa mengajak dia untuk menghadiri pengajian bersama-sama, ya. Seandainya antum juga lebih sungguh-sungguh lagi, karena tentu istri punya banyak kesibukan di rumah, antum gunakan waktu untuk lebih bisa banyak belajar, maka itu lebih baik. Tapi tidak mesti harus nunggu dulu antum pandai kemudian bisa mengajarkan sendiri kepada istri baru dimulai ajakan tersebut. Tidak, karena antum nanti keburu mati dan juga belum tentu bisa cepat pandai, ya. Makanya ajak dia untuk menghadiri kajian bersama-sama, belajar bersama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini akan menjadi sebab rahmat yang Allah limpahkan kepada keluarga tersebut. Nah, satu lagi. Ustaz, bagaimana cara zakat fitri yang syar'i? Karena biasanya memakai uang dan ada juga yang memakai beras. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukum takbir keliling? Ya, pertama masalah zakat fitri. Kaidahnya, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, semua lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata ta'am atau yut'imun, ketika ini berhubungan dengan mengeluarkan sesuatu, maka maksudnya itu adalah mengeluarkan dalam bentuk makanan, tidak boleh dalam bentuk uang. Lafaz ta'am atau yut'imun, memberi makan, ini mengeluarkan dalam bentuk makanan. Makanya zakat fitri itu adalah
mengeluarkan dalam bentuk makanan. Tidak mencukupi kalau dikeluarkan dalam bentuk uang atau harta yang lain. Harus makanan pokok yang dimakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Itu yang benar. Boleh kita memberikan uang kepada orang, misalnya kita suruh belikan dia beras, boleh. Nanti sampai ke tangan fakir miskin dalam keadaan beras, itu diperbolehkan. Tapi yang jelas yang diperhitungkan adalah sampainya kepada fakir miskin dalam keadaan bentuk sebagai makanan. Itu zakat fitri yang disyariatkan atau dibenarkan dalam Islam dalam masalah ini. Nah, yang kedua masalah hukum takbir keliling. Ya, yang kita ketahui ini jelas tidak ada contohnya dari penjelasan para ulama ahlu sunnah atau amalan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini merupakan perbuatan yang tidak ada anjurannya dalam Islam, ya. Masalah bertakbir sendiri di malam hari memang sebagian dari para ulama membolehkan setelah sempurna hitungan bulan Ramadan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, untuk kalian sempurnakan jumlah, ya, ini jumlah puasa. Dan setelah itu kalian bertakbir kepada Allah. Jadi dimulai dari malam Idul Fitri sudah bertakbir. Ini pendapat sebagian dari para ulama membolehkan hal tersebut. Makanya kalau sekedar bertakbir itu diperbolehkan. Adapun masalah takbir keliling yang kemudian juga kita ketahui banyak hal-hal yang buruk yang timbul padanya, ini merupakan perkara yang tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Nah,